enterprise ini ya itu dia. Perbedaannya sangat jauh pada saat ini, dan kita mulai minggu depan Panggal udah mulai bekerja. Saya pun tidak yakin ya kalau ditanya berapa targetnya, berapa lama gitu. Berapa banyak teman-teman selalu menanya berapa lama targetnya ini selesai undang-undang. Saya berpikir kalau saya dalam konteks menciptakan satu undang-undang, saya nggak mau ditarget dalam konteks waktu. Tapi saya lebih senang kita berbicara kalau dalam konteks waktu nanti kita jadi cepat. Tapi tiba-tiba banyak di MK kan, pasal-pasalnya berubah semua juga malu gitu kan. Keengganan pemerintah ini terlihat di dalam perlindungan masalah TKI ini adalah dalam konteks koordinasi sebenarnya. Kalau kita lihat setiap kali ada masalah-masalah yang muncul, itu selalu pemerintah itu seperti tunjuk-tunjuk tangan. Kan ada tiga badan yang sebetulnya di pemerintah ini yang sangat harusnya berperan dalam konteks melindungi TKI. Yang pertama tentu Menakentran sebagai pemegang kebijakannya, BNP 2 TKI sebagai pelaksananya, dan Kementerian Luar Negeri ataupun KBRI lah diwakili oleh KBRI sebagai perwakilan di luar negeri. Ini nggak pernah deadlock. Jadi kalau ada masalah selalu tunjuk, wah ini coba tanya ke BNP 2 TKI, BNP 2 TKI juga, wah oke, ini bukan jurisdiksi saya karena itu aturannya masalah asuransi misalnya, itu kebijakannya Menakentran gitu. Kan ini lucu sekali gitu. Jadi tunjuk-tunjuk tangan ini udah biasa lah kalau ada masalah. Nah, sehingga akhirnya itu tadi, walaupun secara tren sebetulnya jumlah masalah itu juga mengecil. Secara ini mengecil dikarenakan memang terjadi moratorium, bukan dikarenakan prestasi kalau saya lihat. Jadi di beberapa negara yang menjadi tujuan yang agak sensitif seperti Malaysia dan Saudi Arabia, memang kita lakukan aturan tadi dari Saudara Jamal, ada yang dikirim dalam konteks pekerja formal ya, G2P gitu. Nah, tapi agak aneh juga itu, harusnya itu masuk tetap dalam konteks moratorium. Nanti saya mau cek juga. Nah, jadi jelas saja dari tahun ke tahun kalau Jumhur di BNP 2 TKI itu menjelaskan bahwa masalah itu turun dikarenakan memang sudah banyak yang tidak dikirim, begitu kan? Tapi ketika ada pengiriman-pengiriman baru sebetulnya itu belum tentu juga nanti menurunnya trennya turun terus ya, bisa aja. Saya termasuk orang yang paling tidak percaya dengan data yang disajikan pemerintah. Kenapa? Di pemerintah kita ini di seluruh Indonesia hampir nggak ada data yang bisa dipercaya deh. Dalam konteks apapun. Coba aja. Sekarang kan kalau kita lihat pemerintah klaim bahwa daya beli masyarakat sudah naik gitu kan. Cuma masyarakat yang mana kan harusnya dijelaskan gitu. Kalau harga bawang hanya kemarin jadi ribut nih. Sekarang yang tadi cerita yang di warung daun tadi Pak Sekjen cerita, ini topiknya bukan masalah harga bawang aja, ini topik nasional gitu kan. Lucu gitu. Jadi kita nggak usah takut, nanti jangan malu disebut anak bawang gitu. Karena anak mahal gitu namanya kan. Nah, kembali ke masalah TKI, intinya data-datanya pun saya berani bertaruh ataupun berani istilahnya menantang pemerintah. Kalau misalnya katakanlah di Malaysia ada masalah TKI diperkosa atau TKI dibunuh atau TKI di apapun lah ya, dizolimi. Apakah KBRI Malaysia itu mempunyai data tentang TKI, semua TKI yang ada di Malaysia? Saya tidak ada. Ya, artinya pendataan itu sesuatu hal yang sebenarnya kalau di administrasinya dijalankan secara benar, ini bisa selesai dengan baik gitu kan. Jumhur klaim dia mempunyai data dari program yang bernama KPKLN. Itu punya data-data TKI yang ada di luar negeri. Saya beberapa kali laker dengan BNP 2 TKI, saya tanyakan, loh kalau begitu kenapa KBRI selalu bilang nggak punya datanya, lagi dicari alamatnya mereka di mana dan lain-lain gitu. Kan lucu gitu. Kalau KBRI aja nyari-nyari, padahal datanya ada di BNP kan harus jelas. Siapa yang mempekerjakan, alamatnya di mana, kan tinggal dikejar aja. Ada suatu sistem yang terintegrasi di dalam konteks melindungi tadi. Jadi saya selalu ledekin, ya udah kalau gitu BNP 2 TKI ganti aja namanya, jangan BNP 2 TKI, BNP TKI aja, penempatan aja. Kalau perlindungannya nggak ada, nih kacaunya di sini. Masuk ke bagian esensi perlindungan yang bernama asuransi.
Kan harusnya kalau udah kita bayar asuransi, kita maunya semua aman kan gitu kan. Kita udah bayar satu premi tertentu, kalau ada masalah hukum, ada pengacara yang dampingi, kalau ada masalah kesehatan, tinggal dicairkan biaya pengobatan dan lain-lain. Kalau ada meninggal pun ada santunan untuk keluarganya kan gitu, dan lain-lain. Itu coverage-nya bagus gitu. Tapi apa yang terjadi? Konsorsium asuransi TKI yang sekarang berjalan itu adalah hasil dari suatu permen dari Kementerian Tenaga Permen nomor 10 tahun 2010 itu sudah berjalan di angka 2,5 tahun ini. Dana yang masuk mereka wajib membayar 400.000 ya, per TKI itu wajib membayar 400.000 untuk dijamin semuanya. Jadi kalau ada masalah hukum, kalau ada bagus kan idenya kan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? 200.000, jadi 50% daripada 400.000 ini lari ke brokernya dapat 200.000. Perusahaan asuransi itu cuma dapat 200.000. Sadis nggak itu? Seharusnya pemerintah melihat suatu proses komersialisasi yang berlebihan seperti ini, dia udah aja lah, ringankanlah TKI gitu. Kasih aja mereka 200.000 gitu kan biayanya. Yang 200.000 brokernya nggak usah lah. Ya saya dengar memang ini buat setoran-setoran ke partai juga gitu ya. Tentu partainya siapa ya, partai yang membuat kebijakan gitu kan. Ini kan makanya jadi rusak gitu. Ketika orang-orang yang melaksanakan proses pengiriman TKI ini jadi rusak gitu. Karena semuanya pikiran komersial. Bahkan yang G2G aja dari Korea gitu. Itu pun dikomersialisasi berlebihan. Jadi sebelum berangkat TKI itu sudah dikenakan beban biaya yang luar biasa membebani gitu. Jadi sehingga kalau misalnya dia bekerja 2 tahun sesuai dengan kontraknya, itu sisanya akan banyak. Tapi memang dia keluar negeri kelihatannya enak. Tapi kan bekerja di luar negeri dalam konteks 3D, dirty, dangerous, and difficult gitu kan. Itu istilah di pertikaian itu 3D gitu ya. Dirty, dangerous, and difficult. Jadi kotor, berbahaya, dan sulit kerjanya. Ya mau kerja di luar negeri, di negara maju apapun, ini bukan jalan-jalan, ini kerja beneran gitu. Dan maka mereka rentan terhadap tadi penzoliman. Nah saya melihat contoh yang paling simpel ketidaktulusan pemerintah di dalam konteks melindungi ini juga ketika Panja Konsorsium Asuransi TKI di DPR, saya juga termasuk anggota Panja.